yang populer kita kenal dengan continuing professional development, sehingga proses-proses di mana guru meningkatkan kompetensi ini juga kita hitung dengan jam tatap muka, yang itu ada ketentuan dalam 1 tahun dia harus memenuhi berapa jam untuk dia meningkatkan kualitas diri. Sehingga pelatihan-pelatihan untuk para guru nanti akan kita selenggarakan, dan itu merupakan bagian dari 24 jam tatap muka itu. Sehingga dengan pelaporan yang baru ini, guru tentu kita tuntut untuk meningkatkan kualitas diri, mengikuti pelatihan-pelatihan profesional, dan itu kita hitung sebagai jam tatap muka. Kemudian yang baru lagi adalah keaktifan guru di masyarakat. Karena banyak juga guru yang dia selesai mengajar sudah, dia tidak aktif di masyarakat. Karena itu maka keaktifan guru di masyarakat, ikut organisasi-organisasi profesi, itu juga nanti ada hitungan-hitungannya, yang dengan itu maka guru akan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Bahkan dalam banyak hal guru bisa menjadi pelopor berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Kemudian yang baru lagi adalah keaktifan guru dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Misalnya ikut kepanitiaan, upacara dan sebagainya, itu juga akan kita hitung, sehingga 24 jam itu tidak hanya guru mengajar, tapi juga kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kompetensi dan profesi guru. Sehingga dengan demikian maka guru betul-betul menjadi guru menjadi betul-betul bagian dari masyarakat, dan guru mendampingi murid-muridnya dalam berbagai macam kegiatan peningkatan bakat minat, konseling, dan kegiatan-kegiatan profesional yang lainnya. Dari sistem ini adalah, pertama, kalau dulu pelaporan itu dibuat 1 tahun 2 kali, maka sekarang cukup 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, pelaporannya tidak perlu diupload oleh masing-masing guru, tidak perlu diunggah oleh masing-masing guru, cukup nanti dibuat, diverifikasi kepala sekolah, yang mengunggah adalah kepala sekolah. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Bapak Dr. Herman MSI. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Bapak Suharmen Eskom MSI. Yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Bapak Profesor Dr. Warsito SSI, DA, PhD. Yang kami hormati Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau yang mewakili, dan juga Bapak Ibu para pejabat tinggi Madya dan Pratama, para pejabat eselon 1 di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para staf khusus menteri, juga bapak-bapak dan ibu-ibu kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, juga bapak ibu yang tergabung dalam organisasi profesi guru, dan singkatnya seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita sekalian dapat bersama-sama meluncurkan rilis pembaruan pengelolaan kinerja untuk guru, kepala sekolah, dan para pengawas sekolah. Izin kami menyampaikan bahwa pembaruan sistem pelaporan ini atau pengelolaan kinerja ini merupakan jawaban dan respon kami atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang menegaskan agar birokrasi itu tidak harus birokratis, agar birokrasi di pemerintahan itu lebih simpel, lebih sederhana, tetapi memiliki makna penting sebagai bagian dari pelayanan kepada publik.
Ini juga merupakan bagian dari respon kami terhadap banyaknya masukan dari para guru, pengawas dan kepala sekolah yang merasa bahwa pengelolaan e-kinerja itu dirasa ribet dan kadang-kadang juga bikin ribut. Sehingga kami berusaha berdiskusi dengan Ibu Dirjen dan jajaran di Direktorat GTK, kemudian juga pembicaraan yang tidak terlalu lama sebenarnya Pak ya, untuk kita membicarakan ini dengan BKN, dan alhamdulillah hari ini sudah bisa kita luncurkan bersama-sama. Tentu dengan pelaporan yang baru ini kami tidak bermaksud untuk melonggarkan atau mengurangi tugas dan kewajiban para guru. Sistemnya yang kami rubah, komponennya yang coba kami susun kembali, karena pada dasarnya tugas guru itu sudah melekat di dalam undang-undang guru dan dosen. Tetapi memang ada beberapa hal yang selama ini berkembang di dalam pelaksanaan, kadang-kadang memang perlu penyempurnaan. Dalam rilis kami yang baru ini, ada beberapa hal yang berubah dari komponen pelaporan. Tidak hanya sistem pelaporannya yang berubah, komponen yang dilaporkan juga ada perubahan-perubahan. Dalam sistem yang lama, guru hanya melaporkan pemenuhan jam mengajar, yaitu 24 jam, sekurang-kurangnya 24 jam dalam satu minggu. Sehingga banyak guru yang sering saya bercanda, guru yang dari lonceng ke lonceng, karena tidak bisa memenuhi 24 jam mengajar di satu sekolah, karena memang jumlah kelas yang terbatas dan jam mengajar yang juga terbatas. Sehingga karena harus mengejar dari lonceng ke lonceng itu, tugas guru yang sangat penting yaitu membimbing peserta didik, membimbing para murid itu seringkali tidak dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya sering menyebut sebagian guru itu adalah guru yang hit and run, datang untuk mengajar, setelah itu kabur entah kemana kita tidak tahu. Nah, dengan pola kinerja yang baru ini, maka guru tentu harus menunaikan tugas utamanya yaitu mengajar. Tetapi tidak harus 24 jam mengajarnya itu. Mengajar sesuai dengan jadwal dan mata pelajaran yang ada di sekolah itu. Kemudian pemenuhan yang lainnya untuk 24 jam itu bisa berasal dari membimbing peserta didik. Ini ada di dalam Undang-Undang Guru Dosen yang tadi Bu Dirjen menyampaikan 5M itu salah satunya adalah membimbing. Sehingga sekarang ada kesan karena sibuk kesana kemari, tugas guru sebagai pembimbing itu belum terlaksana secara maksimal. Dalam pelaporan yang baru ini, guru sebagai pembimbing nanti bisa dihitung dengan jam tatap muka. Kemudian yang kedua, guru juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas profesionalnya. Saya belum ketemu bahasa Indonesianya, yang populer kita kenal dengan continuing professional development. Sehingga proses-proses di mana guru meningkatkan kompetensi ini juga kita hitung dengan jam tatap muka. Yang itu ada ketentuan dalam 1 tahun dia harus memenuhi berapa jam untuk dia meningkatkan kualitas diri. Sehingga pelatihan-pelatihan untuk para guru nanti akan kita selenggarakan, dan itu merupakan bagian dari 24 jam tatap muka itu. Karena sekarang banyak pelatihan yang abal-abal dan asal-asal, dan banyak seminar-seminar yang kaleng-kaleng, yang kadang-kadang tidak menjadi bagian dari peningkatan kompetensi dan kualitas guru. Sehingga dengan pelaporan yang baru ini, guru tentu kita tuntut untuk meningkatkan kualitas diri, mengikuti pelatihan-pelatihan profesional, dan itu kita hitung sebagai jam tatap muka. Kemudian yang baru lagi adalah keaktifan guru di masyarakat. Karena banyak juga guru yang dia selesai mengajar sudah, dia tidak aktif di masyarakat. Karena itu maka keaktifan guru di masyarakat, ikut organisasi-organisasi profesi, itu juga nanti ada hitungan-hitungannya, yang dengan itu maka guru akan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Bahkan dalam banyak hal guru bisa menjadi pelopor berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Kemudian yang baru lagi adalah keaktifan guru dalam kegiatan-kegiatan di sekolah.
misalnya ikut kepanitiaan, upacara dan sebagainya, itu juga akan kita hitung sehingga 24 jam itu tidak hanya guru mengajar, tapi juga kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kompetensi dan profesi guru, sehingga dengan demikian maka guru betul-betul menjadi guru menjadi betul-betul bagian dari masyarakat, dan guru mendampingi murid-muridnya dalam berbagai macam kegiatan peningkatan bakat minat, konseling, dan kegiatan-kegiatan profesional yang lainnya. Kemudian yang berbeda dari sistem ini adalah, pertama, kalau dulu pelaporan itu dibuat 1 tahun 2 kali, maka sekarang cukup 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, pelaporannya tidak perlu diupload oleh masing-masing guru, tidak perlu diunggah oleh masing-masing guru, cukup nanti dibuat, diverifikasi kepala sekolah, yang mengunggah adalah kepala sekolah. Memang ketika saya sampaikan ini, beberapa kepala sekolah ada yang bertepuk tangan. Maknanya 2, pertama mungkin kepala sekolahnya gembira, yang kedua tugasnya menjadi bertambah. Tetapi kita juga tahu bahwa kepala sekolah juga tidak perlu mengajar 24 jam juga, karena posisinya sebagai kepala sekolah juga dihitung sebagai bagian dari pemenuhan 24 jam tugas guru itu. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, dengan sistem ini tidak berarti kemudian kita menurunkan kinerja guru, tidak berarti kita melonggarkan bagaimana guru bisa kemudian bebas untuk tidak menunaikan tugasnya. Justru kita ingin dengan aturan ini guru lebih aktif terlibat sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, dan juga sebagai bagian dari mitra penting untuk memperkuat pendidikan karakter melalui bimbingan-bimbingan kepada para peserta didik, aktif dalam kegiatan di masyarakat, dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Mudah-mudahan dengan pembaruan pengelolaan kinerja, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat memberikan laporan yang lebih mudah, bermakna, dan bermutu untuk kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan terobosan ini dapat menjadi bagian dari upaya kami untuk menjadikan para guru lebih fokus melaksanakan tugasnya dan tidak belibet dengan berbagai macam tugas-tugas administrasi yang lainnya. Birokrasi tetap ada, tapi tidak boleh menjadi birokratis. Administrasi tetap perlu, tapi tidak boleh terlalu administratif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Pak Menteri tetap berada di tempat untuk melakukan perilisan. Kami mengundang dengan hormat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Haryomo. Kami mengundang juga Deputi Bapak Herman, Deputi Bapak Suharmen, dan juga Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Nunuk Suryani untuk bersama-sama melakukan perilisan. Dan kami mengundang Bapak Warsito. Mohon berkenan, selanjutnya dalam hitungan ketiga kami persilahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk menekan tombol. Kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tahun 2025 mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua telah resmi dirilis. Terima kasih Pak Menteri, Ibu Bapak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, bersama kita wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, baru saja kita menyaksikan rilis pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tahun 2025. Dan tentunya dengan sistem ini akan lebih sederhana dan mudah untuk mendukung proses yang bermakna tanpa membebani para guru, kepala sekolah, dan juga pengawas sekolah. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, berikut marilah kita simak bersama tayangan video pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tahun 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
atau Kemendikbud berkomitmen untuk meningkatkan kualitas guru sebagai ujung tombak pendidikan yang penting bagi masa depan bangsa. Untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua, Kemendikbud menerbitkan kebijakan yang memungkinkan para guru bekerja dengan lebih optimal dan tidak terbebani tugas-tugas administrasi. Kebijakan ini merupakan respon atas aspirasi para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Mulai tahun 2025, pengelolaan kinerja telah disempurnakan dengan sistem yang lebih mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua agar guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah bisa berfokus pada peningkatan pembelajaran murid. 3 kemudahan utama pengelolaan kinerja di tahun 2025 antara lain: pertama, pengisian setahun sekali; kedua, dokumen tidak perlu diunggah; ketiga, pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin. Kemudahan ini juga didukung dengan kolaborasi untuk menyatukan sistem pengelolaan kinerja. Sebagai langkah nyata, telah ditandatangani Surat Edaran Bersama atau SEB antara Kemendikbud dan Badan Kepegawaian Negara, sehingga memudahkan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam mengerjakan pengelolaan kinerja hanya di satu sistem. Surat Edaran Bersama juga menjadi landasan terkait sistem data yang saling terhubung antara Kemendikbud dan BKN. Integrasi data pegawai ASN guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Mendukung visi satu data nasional. Mulai 1 Januari 2025, pengelolaan kinerja dapat diakses melalui guru.kemdikbud.go.id/pengelolaan-kinerja. Sistem baru ini mengusung prinsip kesederhanaan dan kemudahan dengan teknologi yang mendukung proses bermakna tanpa membebani guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Dengan semangat kolaborasi, mari bersama mendukung pengelolaan kinerja yang lebih mudah, bermakna, dan bermutu demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya, boleh pengelolaan kita kinerja tepuk tangan. mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua. Ya, bersama wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ibu bapak hadirin yang berbahagia.